Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Syarudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori dalam dunia investasi atau teori-teori dalam dunia investasi. Yang pertama itu ada teori efisiensi pasar atau pasar efisien atau biasa disebut market efisien adalah suatu keadaan di mana informasi mengenai semua harga didapatkan secara terbuka dan cepat dengan tidak ada hambatan yang khusus. Dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, semua informasi pengetahuan dan perkiraan direfleksikan secara akurat dalam harga-harga pasar. Dengan ciri-ciri tertentu yaitu Ahmad Rodoni dan Othman Young 2022 berpendapat ada beberapa syarat yang perlu terpenuhi untuk pasaran menjadi efisien, yaitu yang pertama, tidak ada monopoli dalam pasar, dan yang kedua, harga saham harus bebas untuk turun atau naik. Dengan rumusnya yaitu laba fiksal per laba akuntansi. Yang kedua yaitu teori portofolio Markowitz atau teori portofolio Harry Markowitz 1991 menjelaskan bahwa lakukanlah sebuah penanaman modal yang tidak terpaku pada suatu tempat saja, melainkan lakukan di banyak tempat serta dengan cara yang bukan searah atau disebut diversifikasi investasi. Teori portofolio yang dibuat oleh Harry Markowitz tepat untuk digunakan bagi investor yang tidak suka adanya risiko, karena teori ini menghasilkan sedikit risiko dari jenis saham yang lain. Dengan tujuan yaitu Harry Markowitz menyarankan untuk melakukan diversifikasi investasi sebab investasi yang optimal merupakan investasi yang minim dari risiko, dengan ciri periode yang dipakai hanya satu putaran saja, dan yang kedua tidak terdapat biaya transaksi, dengan rumusnya yaitu RIT sama dengan PIT dalam kurung T dikurang 1 sama tambah DIT per RIT minus 1. Yang kedua, teori modern portofolio atau CAPM menurut William Fisher Capital Asset Pricing Model atau merupakan model penetapan harga aktiva equilibrium yang menyatakan bahwa ekspektasi return atau seluruh sekuritas tertentu adalah fungsi linear positif dari sensitivitas sekuritas terhadap perubahan return portofolio pasarnya, dengan tujuan memberikan perspektif kepada investor dalam memperkirakan kondisi keseimbangan risiko dalam aset sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan prediksi yang diinginkan. Dengan ciri yang pertama yaitu semua investor memiliki rentang satu periode yang sama, dan yang kedua, tingkat bunga bebas risiko sama untuk semua investor dengan rumus RI sama dengan RF ditambah BI dalam kurung RM dikurang RF atau RI sama dengan RF tambah dalam kurung RM dikurang RF, dengan keterangan RI sama dengan return saham I, RF sama dengan return investasi bebas risiko, dengan BI beta saham I atau indikator risiko sistematis, RM return pasar atau return market. Teori yang keempat, teori arbitrase portofolio atau APT, merupakan teori yang dikembangkan atau menindaklanjuti dari pemikiran teori CAPM atau APT adalah teori yang dikembangkan oleh Stephen A. Ross pada tahun 1976, di mana Ross menyatakan bahwa harga suatu aktiva bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor tujuan. Yang pertama itu dengan tujuan proses menghasilkan keuntungan tanpa risiko dengan menggunakan kesempatan untuk membuat perbedaan dalam harga properti fisik atau sekuritas yang sama, dengan ciri yang pertama yaitu pasar modal dalam kondisi pasar persaingan sempurna, dengan yang kedua investor selalu lebih suka kekayaan daripada kurang pasti, dengan rumus keterangan RI sama dengan return saham I, AI sama dengan alfa saham I, BI sama dengan beta saham I, RM sama dengan return pasar, EI sama dengan random error. Dan adapun yang kelima yaitu teori reksadana, mutual fund theory. Mutual funds adalah portofolio saham yang terdiversifikasi dan dikelola oleh entitas investasi profesional
Kemudian pengelola tersebut mendapatkan sedikit imbalan atau manajemen fee berupa persentase keuntungan dengan tujuan yaitu sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal mempunyai keinginan untuk melakukan investasi namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Dengan ciri tertentu yang pertama, reksadana merupakan produk dari manajer investasi rumus investasi. Reksadana merupakan produk dari manajemen investasi dengan rumus yaitu jumlah unit reksadana sama dengan jumlah investasi atau NAB per unit. Yang keenam yaitu teori behavioral finance. Perilaku keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam mengatur perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencairan, dan penyimpanan dana keuangan sehari-hari. Kolia dan Iramani 2013. Dengan tujuan yaitu pemahaman mengenai bagaimana orang membuat keputusan keuangan yang mungkin tidak sepenuhnya rasional membantu dalam merancang strategi keuangan yang lebih efektif dengan ciri yaitu yang pertama penggunaan kartu kredit, yang kedua konsumsi terencana, dan yang ketiga tabungan. Dengan rumus yaitu DPR sama dengan dividen share per earning per share. 7. Teori nilai investasi atau biasa disebut value investing adalah strategi investasi di mana pembelian saham didasarkan pada perusahaan yang fundamental atau baik, memiliki prospek dan modal bisnis yang jelas, serta secara valuasi lebih murah dibanding saham secara umum, dengan tujuan yaitu hanya membeli saham yang kinerjanya bagus dan dijual murah. Artinya, berada di bawah instruksinya. Ciri yaitu seorang value investor harus bisa menganalisis rasio fundamental, nilai intrinsik, dan margin of safety. Dengan rumus yaitu harga saham atau price laba bersih per lembar saham dalam kurung EPS earning per share. Dan yang kedelapan yaitu teori dividen dan teori keagenan. Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara prinsipal dan agen dengan tujuan untuk memaksimumkan kemakmuran bagi para pemegang saham karena tingginya dividen yang dibayar akan mempengaruhi saham harga dengan rumus yaitu kinerja dalam kurung Y sama dengan RP dikurang RF per OP. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.